Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, pada tanggal 23 Sya'ban di akhir daripada bulan Sya'ban menjelang masuknya kita di bulan suci Ramadan, sekaligus insyaallah malam ini menjadi pengajian malam terakhir kita sebelum nantinya kita liburkan satu bulan penuh di bulan suci Ramadan, mengingat malam minggu yang akan datang kita sudah melaksanakan sholat tarawih pada malam kedua, ya. Maka insyaallah pada malam ini kembali kita akan melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dengan kitab yang keempat di dalam Fathul Bari, kitab berwudu, bab yang ke-6, babu isbagil wudu, bab di mana kadang-kadang diriwayatkan kepada kita jika Rasulullah SAW berwudu dengan cara yang sempurna, menyempurnakan wudu dengan melibatkan membasuh seluruh anggota-anggota yang wajib
sunnah untuk dibasuh, begitu juga diulangnya sampai 3 kali oleh Rasulullah. Ini sekaligus menjadi pelengkap dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana Rasulullah SAW terkadang berwudu dengan cara-cara yang ringan, takhfif al-wudu. Rasulullah terkadang hanya membasuh anggota tubuhnya yang wajib, dan itu dilakukan satu kali saja. Kedua-duanya merupakan sunnah yang pernah dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Benarlah kemudian Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau menegaskan kalau Rasulullah, jika kita telusuri lebih jauh, tidak pernah meninggalkan satu macam sunnah kepada umatnya. Dalam setiap tindakan, dalam sebuah perbuatan, selalu Nabi Muhammad meninggalkan banyak variasi sunnah. Itulah yang disebut oleh beliau dengan istilah at-tanawwu fi sunnah. Beraneka ragamnya Rasulullah mencontohkan sunnah kepada kita dalam semua perilaku, dalam semua ibadah dan juga amal soleh. Saat Nabi Muhammad iftitah setelah takbiratul ihram, Rasulullah bukan saja mencontohkan kepada kita doa iftitah seperti yang umumnya kita baca di Aceh, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi juga Rasulullah di kesempatan waktu yang lain mencontohkan kepada kita baca doa iftitah dengan redaksi doa Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Begitu juga pada saat ruku, Nabi Muhammad tidak pernah membaca satu variasi doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saja, tapi Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita doa yang lain, Subhanallahumma wa bihamdika Allahu ighfirli. Begitu juga dalam berpakaian, Nabi Muhammad sering menggunakan imamah atau sorban di atas kepalanya Rasulullah. Tapi di waktu yang lain Nabi Muhammad menanggalkan imamahnya beliau, sorbannya beliau, tapi hanya sekedar menutup kepalanya dengan kolam suam, semacam peci lah bahasa kita sekarang. Jadi jangan pernah Bapak Ibu mengklaim sunnahnya Nabi itu pakai sorban saja. Itu Bapak Ibu membatasi apa yang sudah dibuka lebar sama Rasulullah. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad, apalagi umat akhir zaman, fanatiknya beragama luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan semangat dalam mencari dan menuntut ilmu. Nah, inilah Bapak Ibu yang mengakibatkan terjadi konflik, terjadi keributan, kegaduhan, karena sudah dianya mengklaim diri mereka lah yang paling mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ada sebagian mungkin yang bukan semua oknum dari jamaah tabligh maksa-maksa saya pakai imamah Ustaz, ini sunnah Ustaz pakai peci hitam, itu bukan sunnah Nabi. Ngajarin saya, ngajarin ngaji di situ. Dari mana kamu simpulkan cuma kamu yang dapat pahala sunnah, saya yang pakai peci hitam tidak dapat pahala sunnah? Ya kan? Itu karena fanatik buta. Padahal
Nabi Muhammad kadang-kadang pakai sorban, kadang-kadang hanya sekedar menggunakan tutup kepala yang disebut dengan kolam suah. Rasulullah sering pakai baju gamis, tapi juga Nabi Muhammad sering pakai izar, kain sarung, dan hanya pakai atasan saja seperti yang kita pakai sekarang. Maka juga orang yang pakai baju gamis jangan merasa diri paling dekat dengan sunnah Rasulullah, karena dalam riwayat hadis yang lain Nabi Muhammad juga pakai baju biasa atasan dan juga bawahannya menggunakan kain sarung. Justru Nabi Muhammad tidak pernah pakai celana. Mohon maaf. Jadi sekarang ada orang celana cingkrang sunnah Nabi, padahal dulu mohon maaf Pak ini pakai celana. Mohon maaf, tak bermaksud itu Pak. Tapi ada sebagian orang pakai celana cingkrang, dia bilang ini paling sunnah, padahal Nabi Muhammad dulu tidak pernah pakai celana. Kalau nggak pakai gamis, bahasa Arabnya gamis yang bapak-bapaknya kayak pakai baju pakai ini jalabiyah bahasa Arabnya. Komis itu ini Pak, yang saya pakai ini komis, karena orang Arab terutama orang Badui nggak bisa ngomong kof, maka kofnya berubah menjadi jim, disebut gamis. Sebenarnya komisun, tapi biasanya orang Arab dalam bahasa pasaran menyebut komisun itu dengan gamis. Jadi komis itu dalam bahasa Arab baju atasan, yang seperti saya pakai. Sedangkan gamis dalam bahasa Indonesia orang Arab menyebutnya jalabiyah. Yang seperti Pak Irwandi pakai itu namanya jalabiyah, bukan gamis. Tapi di Indonesia kan menjadi gamis. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad kalau pakai jalabiyah atau gamis dalam bahasa Indonesia, beliau pakai dalaman namanya sirwal, celana pendek dalaman yang dipakai dalam, bukan celana panjang seperti yang dipakai oleh orang kita sekarang. Jadi pasangan baju Nabi kalau pakai baju gamis, beliau pakai sirwal bawahannya. Kalau beliau pakai kamis, pakai baju kemeja seperti ini, maka Nabi Muhammad SAW menggunakan sarung. Jadi Bapak Ibu, tidak pernah Nabi meninggalkan satu versi sunnah kepada umatnya. Selalu Nabi Muhammad meninggalkan beragam macam sunnah kepada umatnya. Beruntung seperti itu juga. Terkadang kita sudah baca riwayat hadisnya, Nabi Muhammad berwudu dengan yang ringan-ringan saja. 4 anggota wajib yang dibasuh saat wudu, muka, tangan sampai siku, menyapu kepala, dan kemudian kaki sampai mata kaki. Ditambah 1 sebelumnya niat dan di akhirnya tertib sehingga rukunnya menjadi 6. Diulang sekali saja, tidak berkali-kali sama Rasulullah. Namun di dalam keadaan yang lain seperti hadisnya juga sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, Nabi Muhammad diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abbas Abdullah atau Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau kalau berwudu dengan cara yang sempurna dengan seluruh sunnah-sunnahnya, dan juga diulangi sampai 2 bahkan 3 kali oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan bacaan hadis kita dengan hadis nomor 139 dari bab yang ke-6, bab isbahil wudu, bab menyempurnakan wudu, di mana di dalam riwayat hadis ini dari sahabat Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada kita pada saat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhir,
disebut dalam sejarah Islam dengan nama Haji Wada. Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Setelah matahari terbenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertolak dari Arafah kemudian menuju ke Musdalifah. Kegiatan ibadah itu juga disebut dengan afrata. Fa'idha afaqtum min arafatin fadhkurullaha inda masyaril haram. Bertolaknya kita dari Arafah menuju ke Musdalifah di dalam Al-Quran disebut dengan istilah afrata. Fa'idha afaqtum, itu bagian daripada ibadah. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafah kemudian menuju Musdalifah, fazkurullah, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah inda masyaril haram, di tempat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syiarkan tiga, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bagaimana caranya menyebut Allah? Dengan memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti pada Arafah yang kebanyakan dataran gurun. Kalau Musdalifah itu sudah ada bukit per bukitnya, meskipun tidak sebegitu banyak dengan di Mina. Maka sebelum sampai Nabi Muhammad SAW ke Arafah, hatta idza kana bisyiddi, dijelaskan oleh Usamah bin Zaid, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW di suatu lembah sebelum sampai ke Musdalifah, nazala fabala summa tawaddo'a. Nabi Muhammad sepertinya sesak kecil, sesak tipis. Beliau turun dari tunggangannya, dari kudanya, dari otaknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW buang air kecil. Setelah Nabi Muhammad SAW buang air kecil, kembali Rasulullah SAW berwudu. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi itu tidak pernah tidak dalam keadaan berhadas, atau tidak pernah tidak dalam keadaan tidak berwudu. Selalu Nabi Muhammad dalam keadaan mushahabatul wudu, dalam keadaan berwudu. Maka itulah yang membuat ulama kemudian mengatakan salah satu sunnahnya Nabi kita memperbarui wudu. Kenapa? Rasulullah selalu dalam keadaan berwudu, mushahabatul wudu, kecil buang air kecil, Nabi Muhammad berwudu. Meskipun kadang-kadang dalam kondisi yang tidak terlalu nyaman untuk berwudu. Contohnya sakit. Bapak Ibu kalau sedang sakit, misalnya demam atau ada luka-luka di anggota badan yang harus kita basuh, berwudu kan sangat tidak nyaman. Nah, tapi Nabi Muhammad tetap berwudu. Setelah perang Uhud, sujud wajhahu, muka Nabi Muhammad bonyok, banyak luka-luka. Wa kasara pada ia tahu, beberapa gigi terhadap Nabi Muhammad agak. Tapi Nabi Muhammad tetap berwudu. Di musim dingin, di Madinah itu Bapak Ibu kalau musim dingin suhu terendahnya bisa 2 derajat, dingin sekali. Takimom saja nggak sampai 2 derajat, paling dingin 10 takimom itu. Tapi Nabi Muhammad tetap berwudu walaupun di musim dingin. Nabi maka kemudian insya Allah kalau kita berusia 4 jam lepas bulan Ramadan nanti, ada satu bab di dalam Sahih Bukhari, kesunahan bagi kita umat Nabi Muhammad isbahul wudu walau ala makani. Sunnah hukumnya kita menyempurnakan wudu meskipun membuat kita tidak terlalu nyaman karena sakit, karena musim dingin. Nah, itu pahalanya 2 kali. Nanti kita akan baca hadisnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau banyak dapat pahala dalam berwudu 2 kali, nah sering-sering ke takimom.
beruduk, lagi dingin, beruduk, aduh, kena satu air, aduh, kayak kena api. Nah itu dua pahalanya. Jadi orang Pekemon itu setiap kali mau sholat dua pahalanya, menderita betul. Tapi kalau udah terbiasa nggak menderita. Bagi kita orang pesisir ini menderita waktu kita Pekemonnya. Nah itu pahalanya dua. Istabil wudu walau ala matahari, tetap sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Jadi Nabi Muhammad setelah buang air kecil, beliau kembali berwudu. Sempat tawadhu, kata Usamah bin Zaid, tetapi kali ini wudu Nabi Muhammad wala yusjadil wudu'a. Nabi Muhammad wudunya tidak sempurna, hanya yang wajib-wajib saja. Takhfifu fil wudu, yang ringan-ringan saja. Tangan sampai situ, kepala, kaki sudah selesai. Maka Usamah bin Zaid pun kemudian bertanya kepada Rasulullah. Fakultu, kata Usamah kepada Nabi, as-salatu ya Rasulullah, apakah engkau ingin mengerjakan sholat? Karena memang sudah masuk waktunya sholat maghrib. Jadi Arafah Musdalifah itu tidak jauh, Bapak, 4-5 kilometer. Ya kalau naik kuda itu 5-10 menit sampai Arafah ke Musdalifah. Apalagi dulu Nabi Muhammad wukuf di padang Arafahnya dari Masjid Namirah, kemudian menjelang turun beliau geser ke Jabal Rahmah, dan itu dekat sekali, sudah mau perbatasan dengan Musdalifah, tidak jauh. Jadi kalau Nabi Muhammad, ya ini tagline-nya harus kita jelaskan supaya kita punya gambaran bagaimana Nabi waktu melakukan haji wada, terutama saat wukuf di padang Arafah. Saat matahari tenggelam, Nabi Muhammad langsung bergerak dari padang Arafah menuju ke Musdalifah. Taruhlah barang 5 sampai 10 menit sudah sampai Nabi Muhammad ke Musdalifah. Tapi sebelum Nabi sampai di Musdalifah, di pertengahan jalan Nabi Muhammad sesak pipis, sesak kencing. Buanglah Nabi Muhammad air kecil, karena sudah masuk waktu maghrib. Melihat Nabi Muhammad setelah buang air kecil berwudu, Usamah bin Zaid bertanya, apa Nabi ingin mengerjakan sholat maghrib berjamaah di depan ini? Belum sampai Musdalifah, menjelang sampai Musdalifah di pertengahan jalan. Berarti lebih kurang itu masih berada di daerahnya Arafah, yang masih berada di daerahnya Arafah, belum sampai Musdalifah. Nabi Muhammad di Musdalifah itu bermabit di tempat yang sekarang dibangun Masjid Masyarakat. Di Musdalifah itu Bapak Ibu ada satu masjid besar, nama masjid itu Masjid Masyarakat. Di titik itulah Nabi Muhammad SAW bermabit. Kalau di Arafah di mana wukufnya Nabi? Mulai dari pagi hari waktu duha sampai menjelang zuhur, Nabi Muhammad SAW wukufnya di padang Arafah di Masjid Namirah. Tapi Masjid Namirah itu sekarang sudah luas sekali, Pak. 4 saf pertamanya itu masuk bagian Arafah, saf kelima dan seterusnya sampai ke belakang itu bukan lagi bagian daripada Arafah, sudah masuk ke bagian Musdalifah. Nah, maka kalau orang wukuf di Masjid Namirah di 4 saf yang depan sah wukufnya, tapi kalau di masa ke belakang batal wukufnya. Menjelang zuhur Nabi Muhammad pindah ke Jabal Rahmah. Jadi khutbah Arafah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terjadi di Jabal Rahmah. Di situ terus Nabi Muhammad di bawah terik matahari, nggak ada tenda lagi. Nah, maka sunnahnya bagi yang berwukuf di padang Arafah beratapkan langit, berlantaikan tanah seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kira-kira Bapak Ibu nggak sanggup, jangan maksa diri. Nggak sanggup panas teriknya matahari, nggak usah maksa diri, masuk aja dalam tenda. Baru tenggelam matahari, Nabi Muhammad berangkat ke Musdalifah,
di tengah jalan Nabi Muhammad sesak tipis, wudhu, kencing, wudhu. Nah, kemudian ditanyalah sama sahabat Nabi Usama bin Zaid, as-salatu ya Rasulullah, apakah tadi engkau wudhu ingin mengerjakan sholat maghrib sekarang Rasulullah? Apa jawaban Nabi? As-salatu amamaka, sholat kita di depan. Nah, maksudnya setibanya kita di Musdalifah, amamaka, di depan, ya, bukan sekarang. Padahal sudah masuk waktu maghrib. Oleh sebab itu bagi kita yang berhaji tidak sunnah sholat maghrib dan isya kecuali setibanya kita di padang Arafah. Nabi sudah masuk waktu maghrib, Nabi bahkan sudah memperbarui ibunya, tapi Nabi tidak melaksanakan sholat maghrib dan juga isya kecuali setibanya Nabi di Musdalifah. Nah, kebetulan Nabi Muhammad wukufnya di Musdalifah atau mabitnya Nabi Muhammad di Musdalifah itu di tempat yang kita kenal dengan nama Masjid Masyari, itu pas di tengah-tengah daerah Musdalifah. Maka kemudian Farikibah, Nabi kembali naik ke atas tunggangannya, menunggang kembali ontanya menuju ke Musdalifah. Falamma ja'a Musdalifah, setibanya Nabi Muhammad di Musdalifah, nazala, beliau turun dari tunggangannya, fatawadda, kembali beliau memperbarui wudu. Kali yang kedua ini faras wudu'a, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan wudunya sesempurna mungkin. Jadi Bapak Ibu, kali kedua Nabi Muhammad SAW memperbarui wudu, padahal wudu pertama tadi belum batal, tapi beliau kembali memperbarui wudu. Tapi kali kedua ini tidak takhfiful wudu, tidak dengan wudu yang ringan, tapi lengkap dengan sunnah-sunnahnya, lengkap diulang 2 sampai 3 kali sama Rasulullah SAW. Memperbarui wudu meskipun wudu pertama kita tidak batal, sunnahnya Nabi. Tidak memperbarui wudu juga sunnahnya Nabi. Kita sudah cerita Bapak Ibu pada 2-3 pertemuan yang lalu, terkadang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dengan wudu sholat isyanya. Bahkan lebih lagi, pernah yang lebih lagi, Nabi Muhammad sholat subuh hari ini dengan wudu sholat subuh hari sebelumnya 24 jam. Bertahan wudunya Rasulullah. Kalau kita tidak sanggup, ya, bisa bertahan maghrib dengan isya aja, alhamdulillah, prestasi. Ya, prestasi. Ya, kalau tuhur masa-masa yakin saya nggak sanggup. Subuh ke tuhur pun nggak sanggup kita, apalagi isya ke subuh, lebih berat lagi, gitu ya. Nah, tapi Rasulullah diberikan keistimewaan, diberikan kemuliaan sama Allah, dan Nabi mengakui sendiri, ini lastu kahayati ahadikum, bentuk fisiknya Nabi Muhammad itu tidak sama seperti kita umatnya. Nah, beliau innama amani wasafani Rabbi, diberi makan, diberi minum sama Allah, bisa berhari-hari tidak makan, seperti sholat misal puasa Ramadan bagi Nabi itu siang malam, Pak. Nah, jadi buka sahur bagi Nabi sekaligus buka puasa, buka puasa bagi Nabi sekaligus sahur. Setelah sholat maghrib Nabi tidak makan lagi. Kalau kita setelah makan maghrib balas dendamnya, habis sholat isya sekali lagi makan lagi, habis sholat tarawih makan lagi. Nah, maka kemarin saya duduk dengan Tengku Masrul Edi, beliau kan berwacana sholat isya, sholat tarawih jam 9 malam. Aika betapa apa saya bilang, gua habis banyak dari baby. Namanya orang Aceh, kecuali di Cengkuh saya bilang Aceh dan lengkap. Nah, orang dari makan, dari ini, dari itu ngobrol, ya, macam lah. Ada yang mau olahraga sebentar, apalagi Aceh ini kan ujung barat. Waktu sholatnya kan paling telat. Di Jakarta maghrib jam 6,
jam 7 itu sudah isya, jam 8 sudah selesai tarawih. Pada Aceh jam 8 itu baru mulai sholat isya, 8 lewat 2-3 menit sholat isya. Sholat tarawihnya selesai kalau Bapak Ibu nggak salah di masjid jam 9. Tapi apa sering itu salah di masjid, imamnya juga pakai Al-Baqarah, penceramahnya juga nggak sadar diri ceramah 45 menit, satu babak pertandingan sepak bola habis dan 11 malam selesai, keluar gak enak, mereka dikerido di Wahabi apakah habis. Saya pernah kali waktu sholat di salah satu masjid di Kota Banda jam 20 rakaat. Nah, saya berusaha istiqomah kalau ceramah tarawih itu nggak boleh lebih 10 menit. Nah, alhamdulillah itu 9 menit sudah belum. Syukur alhamdulillahnya lagi, imam sholat tarawih malam itu mantan supir bus dunia, mainnya kulhu terus, giginya kulhu terus. Kurang jam 10 sudah selesai. Jam 10 kurang 15, jam 10 kurang 20 menit sudah selesai. Sholat tarawih, sholat witir sudah selesai dengan buka-buka. Duduklah kami, kopi dikasih kopi, dikasih kue, duduk ngobrol-ngobrol, datang 2-3 orang jamaah ikut juga kopi. Malamnya beres. Apa saja? Semalam kami musibah. Malam kemarin ada musibah. Penceramahnya 45 menit. Imamnya itu Masya Allah jam selesai. Jam berapa selesai tarawih? Jam 11.30. Hari Senin dulu kan 11.30. Apalagi kalau mulai tarawihnya kayak Ustaz Asal Edi jam 9, ada jam 1 malam selesai tarawih. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua bahagia daripada sunnah Nabi, ya, memperbarui wudhu sunnah Nabi, tidak memperbarui wudhu juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat kali kedua Nabi Muhammad sudah tiba di Musdalifah, beliau memperbarui wudhunya. Kata Usamah bin Zaid, kali ini Nabi Muhammad asbal wudhu, menyempurnakan wudhunya sesempurna mungkin. Thumma uqimatis sholatu fasalla alaihi, kemudian dikumandangkanlah iqamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat ringan yang dikumandangkan bukan azan, ya, iqamah. Kenapa? Jamaahnya sudah berkumpul semua. Kalau jamaahnya sudah berkumpul semua di masjid, misalnya Bapak Ibu musafir, singgah ke masjid sholat, jamaahnya ya orang satu mobil dengan kita, 4 orang misalnya, kita 5 dengan kita, itu tidak ada lagi azan, tidak sunnah lagi mengumandangkan azan. Sunnahnya apa? Langsung iqamah. Ada sebagian jamaah yang Ustaz kadang-kadang lagi azan kok. Azan itu Pak bagi orang yang di luar masjid. Kalau kita sudah dalam masjid tidak sunnah menyambut hadis Nabi itu. Iza sami'tum nida faqultu Islam qalat masjid. Kalau kalian dengar azan, sambutilah azan seperti ucapan yang dikumandangkan sama azan. Itu hadis buat siapa? Buat orang yang di luar masjid. Hadis itu lah, tujuan azan apa? Manggil orang yang di luar untuk datang ke dalam masjid. Kita sudah di dalam masjid. Nah, jadi dalam kitab fikih pemahamannya hadis tadi itu untuk orang luar masjid. Bapak Ibu yang menyetir mobil dengar azan, nyahut itu lagi kantor, lagi rapat, diam sebentar, sahur suara azan itu. Itu sunnahnya bagi orang yang di luar masjid. Kita yang sudah di masjid, ya, sebelum dipanggil kita sudah datang, berarti melampaui standar itu namanya, ya. Melampaui standarnya dengan azan baru datang, tapi sebelum azan kita sudah di masjid. Nah, jadi azan itu sekali lagi buat orang yang di luar masjid. Bagi orang yang dalam masjid iqamah,
Maka di sebagian masjid Bapak Ibu kadang-kadang iqamahnya nggak pakai mikrofon luar, nah, pakai mikrofon dalam saja. Atau kadang-kadang bahkan ada juga masjid yang nggak pakai lagi mikrofon, karena terus nggak pakai lagi pengeras suara. Kenapa? Karena itu bagi orang yang sudah datang di dalam masjid untuk sholat. Nah, karena jamaahnya itu bersama dengan Rasulullah SAW, tidak ada orang yang di luar dari jamaah yang bersama Rasulullah, maka saat itu cuma dikumandangkan iqamah saja. Summa uqimatis sholatu fasallal maghrib, maka dikumandangkan iqamah, sholatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghrib. Nah, apa maghrib? Padahal kita tahu dalam manasik haji saat kita di Arafah jamaknya jamak apa? Tadi. Kalau jamak tadi berarti buat zuhur dengan asar. Sholat zuhur dulu baru asar. Tapi waktu di Musdalifah kita belajar dalam ilmu manasik jamaknya jamak apa? Takhir. Jamak takhir berarti sholat isya terlebih dahulu baru maghrib belakangan. Nah, ini kok Nabi Muhammad sholat maghrib dulu? Kebetulan di zamannya Nabi Haji Wada macet seperti kita sekarang. Macet jamaah hajinya sejumlah 230.000 orang. Nah, jadi tidak standar. Nabi sudah di pada Arafah berkhutbah sampai akhir zaman. Pasti jumlah jamaah hajinya tidak akan pernah berulang dari jamaah haji Wada bersama dengan Nabi berapa? 230.000 orang. Tanya sama Abdullah bin Habis radhiyallahu anhu, jika suatu masa nanti ya Rasulullah jumlah jamaah hajinya kurang dari 230.000 orang, bagaimana? Allah akan menurunkan para malaikat untuk menggenapkan jumlahnya supaya tetap 230.000 orang. Ternyata Abdullah bin Habis ini walinya Allah juga. Beliau bisa tahu ada suatu masa nanti ada yang gak haji. Benar, COVID 2020 tidak ada haji. Yang haji ada 1.200 orang manusia, yang lain malaikat, sesuai dengan hadis Nabi tadi, lengkapkan jumlahnya dengan para malaikat. Ya. Jadi Nabi Muhammad tiba di Musdalifah masih dalam waktu maghrib, Bapak Ibu, belum masuk waktu isya. Maka di zaman Nabi sholatnya itu jamak tadi juga saat beliau di Musdalifah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau sholat maghrib dan isya kecuali setelah tibanya di Musdalifah. Tidak di Arafah, tidak di lembah antara Arafah dengan Musdalifah, tetapi setibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musdalifah belum masuk waktu isya, masih waktu maghrib. Makanya Nabi Muhammad jamaknya jamak tadi, masih di waktu maghrib, sholat maghrib terlebih dahulu, baru kemudian sholat isya. Sedangkan di jamak kita, Pak, kalau kita berangkatnya setelah tenggelam matahari daripada Arafah menuju ke Musdalifah, itu biasanya sampai sudah keluar waktu isya. Sudah keluar waktu maghrib, sudah keluar waktu maghrib, maka kita sholatnya jamak takhir, isya terlebih dahulu, baru kemudian dikerjakan sholat maghrib. Summa uqimatis sholatu fasallal maghrib, kemudian dikumandangkan iqamah sholat Nabi Muhammad pun kemudian sholat maghrib. Summa anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi, para sahabat Nabi kemudian menambahkan ba'irahu, anakha ba'irahu, menambahkan otak-otaknya, tunggangan-tunggangan mereka di manzil. Manzil ini maknanya bukan rumahnya, bukan rumah. Manzil ya maknanya rumah, tapi di sini maknanya tempat menambah otak, tempat parkir otak. Otak sudah diparkir di tempatnya, kemudian mereka menyusun baris sholat, bersiap-siap untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah dengan Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad selesai sholat maghrib,
Setelah uqimatil isya, baru Nabi Muhammad sholat isya. Tidak lagi pakai azan. Ya, kalau kita sholatnya jamaah, pertama iqamah, setelah sholat pertama baru lagi iqamah sekali lagi, tanpa harus dikumandangkan azan. Azan itu hanya untuk sholat lima waktu yang ada di pada waktunya. Bapak Ibu datang ke masjid masuk, nggak usah lagi pakai azan. Tapi kalau pada waktunya azan, ya, selain azan untuk sholat, jadi Bapak Ibu azan itu hanya untuk sholat lima waktu. Tarawih tidak perlu azan, cukup as-salatul jami'ah atau as-salatul tarawih ya rahimahullah, nggak pakai azan. Azan itu hanya untuk sholat lima waktu. Di luar sholat lima waktu ada 4 tempat yang disunahkan bagi kita azan. Di luar sholat lima waktu apa aja? Yang pertama, pada saat kelahiran seorang anak, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Yang kedua apa? Pada saat kematian seseorang. Karena kematian itu dikiaskan seperti kita hidup. Dimulai kita hidup dengan azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Begitu juga kalau mayit sudah diletakkan di dalam lahan, sunnah di azan dan di iqamah. Di kampung ada azan, ada, alhamdulillah. Ya. Jangan sebagian kampung bid'ah itu ada itu dalilnya sunnah, tapi tidak cukup waktu kita bahas itu malam ini. Ada sunnah tadi. Yang ketiga, ketika terjadi bencana alam, kemarin ada gempa, ada satu hari apa? Hari Kamis. Bapak Ibu di mana itu gempa? Di rumah. Saya di lantai 4, Pak. Masya Allah. Belajar ilmu tawakal. Ngomong sama manusia, kalian jangan takut, dalam hati paling takut. Masya Allah, belajar ilmu tawakal itu. Mau loncat, nggak mungkin mati saya loncat. Mulai tangga, takut jatuh. Ya udahlah, pasrah itu. Di lantai 4. Ya, maka saya tanya sama Pak dekat sebelah rumah, saya tuh, Pak, ada yang bunuh diri tadi dari atas. Kurang ajar kamu. Di lantai 4 lagi gempa, Masya Allah. Nah itu sunnahnya azan, Pak. Lagi musibah, ada kebakaran, sunnah azan. Lagi gempa, sunnah azan. Tsunami, sunnah azan. Yang keempat, kalau ada orang yang kehilangan, sunnah carinya sambil azan. Bapak Ibu mohon maaf, anaknya tenggelam. Orang tuanya, terutama orang tua yang dulu mengazankan dia, sunnah azan, cari sambil azan. Anak itu kan lahir kita memandangkan azan di telinga kanan dan telinga kiri. Dan siapapun yang mendengar azan, sunnahnya bukan. Tadi hadisnya, izan sami itu memindah, kalau kalian dengar azan, fakul itu Islam malam azim, dan jawablah seperti apa yang dibacakan oleh azim. Kalau azim yang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah kan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sambil azan, saat cari orang tenggelam, menjauh, agak diri Nabi, menjauh. Nah itu insya Allah. Nah jadi besok kalau ada orang tenggelam, ada orang hanyut di sungai di laut, carinya apa? Sambil azan, Allahu Akbar. Yang sunnah azan itu siapa? Orang yang azankan dia waktu lahir, bapaknya atau siapa orang tuanya. Ya, kecuali kalau tidak ada lagi baru orang lain. Minta dia untuk menyambut seperti yang dulu dia dengar pada saat baru lahir, itu insya Allah mayitnya akan kembali muncul ke permukaan. Itu 4 keadaan sunnah kita mengandalkan azan di luar sholat lima waktu. Ya. Setelah Nabi Muhammad sholat maghrib, summa uqimatil isya, kembali dikumandangkan iqamah sholat isya, fasalla, Nabi Muhammad kembali sholat, walau usalli bainahuma, tidak ada selang penyelang antara maghrib dan isyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambillah kesimpulan sama para ulama, kalau kita jamak, kalau kita melakukan sholat lima waktu dengan cara jamak dan qasar atau jamak saja tanpa qasar,
dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita adakan pengajian kita pada kesempatan malam ini, dan berhubung ini adalah pengajian kita malam terakhir, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali di bulan suci Ramadan. Tadi juga sebelum saya kembali sebagian jamaah gabung dan ada yang bertanya di bulan Ramadan apakah ada pengajian Pak Ustaz. Insya Allah nanti kita akan umumkan via grup, tapi pada kesempatan malam ini juga saya akan menyampaikan insya Allah pengajian rutin kita tetap ada beberapanya, diganti jadwalnya dari malam ke subuh pagi. Nah, setiap subuh Sabtu pengajian Ihya'ulumuddin Tasawuf di Masjid An-Nur di Masjid Jaya. Kemudian hari Sabtu minggu subuh pengajian tafsir di Masjid Al-Badar Lampina. Hari Senin atau subuh Senin pengajian fikih puasa atau tasawuf puasa dengan kitab Ihya'ulumuddin di Masjid Baitul Musyahadah Kupiah Kutuh. Hari Selasa pengajian kitab Muqaddimah Imam Ibnu Khaldun di Menasa Nurul Ikhlas Kampung Masjid Jaya. Hari Rabu pengajian hadis subuh Rabu ya, pengajian hadis di Masjid Al-Aqla Jom Masjid. Hari Kamis pengajian sirah nabawiyah tetap di Masjid Al-Islahiyah Kampung Lampung. Dan terakhir subuh Jumat pengajian sirah nabawiyah di Masjid Oman Al-Ma'mur Lampung. Itu jadwal pengajian saya yang tetap di bulan suci Ramadan yang subuhnya selama 1 minggu. Semoga Bapak Ibu yang disampaikan, semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat, dan mudah-mudahan juga kita bisa amalkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama sebelum kita tutup pengajian kita di bulan Sya'ban ini, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan banyak kelimpahan berkah di bulan Sya'ban, dan juga dipanjangkan usia untuk banyak beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ja'alna khasatan
muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada'ala fi hadzal waqti dhanban illa ghafarta wa la dayna illa qadaita wa la mazluman wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la dhallan illa hadaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.